Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 937, Medan Perang Neraka. Tian Wuchen bingung saat ini. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang tampak biasa di depannya begitu kuat. Itu sungguh keterlaluan. Dia berada di alam penghancuran Dao. Pertama, dia ditikam di bagian dahi dengan pedang. Sekarang dia ditekan lagi hanya dengan satu kata. Dunia ini sungguh gila. Dao-dao saat ini sangat tidak bisa berkata-kata saat ini. Faktanya, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa mengalahkan Tian Wuchen. Alam jahat tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi orang ini kebetulan adalah orang baik, yang mengkhususkan diri dalam menyinggung orang-orang yang bisa mengalahkannya. Xian Dadao memulihkan pikirannya dan berkata, "Sekte Master Jing, sudah lama tidak bertemu." Wanita berjubah putih di depanku tidak lain adalah si Fan Jing, mantan kepala sekte tersebut. Sekte Tuan Jing. Ketika Tian Wuchen di samping mendengar kata-kata Xian Dao, matanya tiba-tiba menyusut. Kamu adalah Master Sekte Jing yang menekan dan membunuh orang-orang kuat dari surga ke-9. Awalnya ada orang kuat tak tertandingi yang dipenjara di surga ke-9. Tetapi alasan mengapa dia tidak ada di sana sekarang adalah karena dia telah ditekan dan dibunuh. Pemimpin Jingzong di depankulah yang melakukannya. Alasan kenapa dia mengetahuinya adalah karena dia sedikit familiar dengan dao-dao yang ada. Oleh karena itu, dia mendapat kabar dari dao-dao yang ada saat itu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sosok legendaris ini di sini sekarang. Berpikir bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada pihak lain sebelumnya. Tian Wuchen hanya ingin mati. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba bertingkah bodoh?" Memikirkan hal ini, Tian Wuchen tidak bisa menahan senyum pahit. Mungkin karena dia tidak menghadapi lawan apapun selama bertahun-tahun, jadi dia mulai merasa sedikit tersesat. Pemimpin Sekte Jing tidak memperhatikan Tian Wuchen, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam gerbang batu. "Bantu aku melakukan sesuatu." Jalan yang ada saat ini sunyi. Pemimpin Sekte Jing menatap Simen, dua gerakan. Di dalam gerbang batu, ada jalan besar yang bertuliskan, "Tidak harus seperti ini, ada apa, katamu?" Tian Wuchen, setelah meninggalkan domain Deng Tian, Ye Guan langsung menuju neraka api. Senyuman Ye Guan cerah, karena dia sekarang memiliki total 150.000 kristal abadi dan ratusan ribu pembuluh darah leluhur. 150.000 kristal abadi, di alam semesta saat ini di mana satu kristal abadi dapat membantu seorang Tao untuk membantu bertarung. Apa arti dari 150.000 kristal abadi? Senyum Ye Guan perlahan melebar. Sekarang, dia telah menanam 30 pohon abadi dan ribuan buah spiritual di menara kecilnya. Selain itu, dia menemukan bahwa semakin lama buah spiritual ini digunakan, efeknya akan semakin menantang. Faktanya, jika berada di luar, pohon peri ini akan menjadi sangat tidak berguna baginya, karena akan membutuhkan waktu terlalu lama bagi pohon tersebut untuk tumbuh sepenuhnya dan menghasilkan buah. Tetapi berbeda sekali di dalam menara kecil pohon peri menjadi pohon. Peran pohon diambil secara ekstrim. Sekarang dia menginginkan uang dan barang-barang, terutama kristal abadi ini. Bahkan di peradaban Tianxing, keberadaannya relatif langka. Saat Ye Guan memikirkannya, senyumannya menjadi semakin cerah. Tidak lama kemudian, Ye Guan tiba di langit berbintang yang gelap. Jutaan kaki jauhnya di depannya, ada jurang gelap yang sangat besar, tanpa dasar dan sangat menakutkan. Tiba, Ye Guan gemetar dan sampai ke jurang. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba menghalangi Ye Guan. Ye Guan membuka telapak tangannya,
dan sebuah tanda muncul di tangannya. Melihat tatanan Tao, bayangan itu membungkus sedikit dan kemudian menghilang dengan tenang. Ye Guan langsung berubah menjadi supervisor dan memasuki jurang gelap. Aduh sial, setelah beberapa saat, Ye Guan tiba di kota hantu. Kota itu sangat suram, dikelilingi oleh lampu merah aneh, yang tampak seperti darah. Dan antara langit dan bumi, jiwa-jiwa melayang dari waktu ke waktu. Aduh, Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Ta, bantu aku menyembunyikan nafasku. Xiao Ta berkata, oke. Setelah Ta Ye menyembunyikan auranya, Ye Guan berjalan menuju kota. Setelah memasuki kota, Ye Guan menemukan bahwa kota hantu ini sangat ramai. Di jalanan, ada banyak hantu kecil berkeliaran dan orang-orang menjual barang. Ini tidak jauh berbeda dengan dunia manusia nyata. Namun, tempat ini masih agak menakutkan, karena ia menemukan bahwa tidak semua hantu itu normal, beberapa hantu tidak normal. Misalnya, ia melihat beberapa hantu tanpa kepala, dan beberapa hantu dengan penampilan yang sangat garang. Tidak lama setelah pergi, seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Pria parubaya itu memiliki selendang rambut panjang dan untaian manik-manik hitam panjang di dadanya. Ye Guan berhenti dan menatap pria berjubah hitam di depannya. Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye. Ye Guan Dao, senior adalah penguasa neraka. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Tepat sekali, Tuan Muda Ye di sini hanya untuk pelatihan. Ye Guan mengangguk. Tepat sekali. Penguasa neraka berkata, Tuan Ye, ikutlah dengan saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Ye Guan mengikuti. Dalam perjalanan, Ye melihat sekeliling jalan dan berkata, saya sedikit terkejut. Penguasa neraka tersenyum dan berkata, sekarang neraka Abi tidak sebaik dulu. Pada puncaknya, neraka Abi memiliki triliunan imp dan banyak pembudidaya hantu yang kuat. Neraka itu sangat makmur untuk sementara waktu. Sayangnya, karena beberapa alasan, tatanan alam semesta yang ada sudah mulai runtuh, dan tatanan reinkarnasi Abi neraka semakin tidak mengikat semua makhluk hidup. Ye Guan sedikit bingung, senior, tidak bisakah jalan yang ada ini mempertahankan tatanan alam semesta yang ada? Penguasa neraka menggelengkan kepalanya, tidak. Kekuatannya memang tidak lemah, tapi mungkin ada ahli top di alam semesta ini yang tidak lemah terhadapnya. Ye Guanqi bertanya, misalnya, penguasa neraka tersenyum dan berkata, ada beberapa dari mereka, yang terbaru adalah mantan Master Sekte Jing. Ye Guan tertegun sejenak, dia, penguasa neraka melirik ke arah Ye Guan, apakah Anda kenal Tuan Ye? Ye Guan mengangguk. Aku kenal dia, aku dipukuli olehnya. Penguasa neraka berkata dengan suara yang dalam, kekuatan orang ini benar-benar tak tertandingi. Saat itu, dia membunuh orang kuat tak tertandingi di surga ke-9. Namun, orang ini cukup rendah hati, jadi dunia tahu tentang dia. Jumlah orangnya sangat sedikit. Ye Guan berkata dengan tenang, dia tidak rendah hati. Dia hampir membunuhku. Penguasa neraka tersenyum dan berkata, sungguh luar biasa bahwa Tuan Ye dapat bertahan hidup dari tangannya. Ye Guan Dao, senior, apakah kamu tahu banyak tentang dia? Penguasa neraka menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya hanya tahu bahwa wanita ini menekan keilahian dengan kemanusiaannya. Dia adalah keberadaan yang sangat keterlaluan. Ye Dian mengangguk. Sungguh keterlaluan. Saat keduanya berbicara, mereka telah sampai di dunia bawah tanah. Saat memasuki dunia bawah tanah ini, Ye Guan mengerutkan kening karena dunia bawah tanah ini dipenuhi dengan suasana yang sangat jahat.
Penguasa neraka berkata, ini adalah tempat di mana roh-roh jahat ditahan. Makhluk-makhluk yang ditahan di sini semuanya sangat kuat. Ye Guandao, apakah ada cara untuk menghancurkannya? Penguasa neraka mengangguk, ada satu di neraka tingkat 18. Ye Guan memandang penguasa neraka dan berkata, senior menahanmu. Penguasa neraka tersenyum dan berkata, tidak, pemilik jalan itulah yang menahannya saat itu, dan dia telah ditahan sejak saat itu. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Penguasa neraka berkata, jika Anda ingin mengalaminya, Anda harus pergi ke medan perang neraka. Namun, tempat itu sangat berbahaya karena masih banyak roh jahat yang tersisa dari perang antara cara saat ini dan cara lama. Roh-roh jahat ini telah melahap satu sama lain setelah ratusan juta tahun, dan kanibalisasi, dan sekarang menjadi sangat ganas dan kejam. Berbicara tentang ini, dia melirik Ye Guan. Faktanya, dia masih sedikit khawatir. Jika orang ini mati di sini, dia mungkin akan menghilang dari dunia besok, bukan? Ye Guandao, semakin berbahaya semakin baik. Penguasa neraka berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Ye Guan ke pintu neraka. Memasuki pintu ini akan membawa ke medan perang neraka. Ye Guan memandang penguasa neraka dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih, senior, karena telah memberiku kenyamanan ini. Penguasa neraka tersenyum dan berkata, ini masalah kecil, sama-sama. Ye Dian mengangguk, lalu berbalik dan berjalan langsung ke gerbang neraka. Setelah Ye Guan memasuki gerbang neraka, penguasa neraka hendak berbalik dan pergi. Tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian berbisik, tidak, saya harus menjaga di sini kalau orang ini mati di dalam. Di mana aku bisa menangis? Medan perang neraka. Ketika Ye Guan masuk ke medan perang neraka, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia sekarang berada di gurun. Langit di atas kepalanya berwarna merah tua, dan hujan turun. Tidak, itu adalah darah. Medan perang neraka, Ye Guan segera mengaktifkan garis darah setan gila miliknya. Ketika garis darah setan gila muncul, darah di sekitarnya tiba-tiba melonjak ke arahnya seperti air pasang. Semua terserap. Garis keturunan iblis gilanya adalah garis keturunan kelas 1 di dunia. Dia sangat menyukai garis keturunan jahat ini, seperti kucing bertemu tikus. Saat aura jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan tubuhnya perlahan mulai bergetar. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi merah darah, dan aura darah yang menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Aura garis keturunan gila semakin kuat. Faktanya, garis keturunan gila Ye Guan tidak pernah digunakan sampai batasnya karena dia relatif rasional. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, ada banyak roh jahat yang kuat di sekitar yang memata-mataimu. Ye Guan tidak berbicara, tetapi menerima pedang King Xuan ke dalam menara kecil. Xiaota sedikit bingung dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Ye Guan tidak berbicara. Dia memegang tangannya erat-erat, dan di sekelilingnya, energi darah jahat yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke arahnya. Neraka, bagi garis keturunannya yang gila, tempat ini bukanlah neraka, melainkan surga. Jieji, pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba muncul dari sekeliling, dan kemudian, aura haus darah mengalir ke arah Ye Guan. Darah di sini adalah tonik yang bagus untuk Ye Guan, tetapi bagi beberapa roh jahat yang kuat, darah Ye Guan juga merupakan tonik yang hebat. Tepat ketika roh-roh jahat itu hendak menerkam di depan Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, dan ada lautan darah di matanya.
Ye Guan tiba-tiba meraung dan tidak lagi mengendalikan darah dan pikirannya. Ledakan, dalam sekejap, aura garis keturunan yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan pemandangan itu langsung berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Benar-benar gila, kali ini, di neraka ini, dia akan menjadi benar-benar gila dan mengalami darah iblis gila yang paling hebat. Bab 938, Tuan Ye, di medan perang neraka. Saat Ye Guan benar-benar memasuki keadaan gila, kekuatan mengerikan dari garis keturunan gila tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ye Guan seperti air pasang, dan seluruh medan perang neraka berubah menjadi medan perang lautan darah. Pada saat ini, banyak roh jahat telah menguasai Ye Guan. Tidak ada omong kosong dari kedua belah pihak dan mereka langsung bekerja. Namun, roh jahat biasa tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Guan. Dalam sekejap mata, Ye Guan membunuh puluhan ribu roh jahat dan menyerap semuanya. Ye Guan memegang pedangnya dan membunuh sampai ke kedalaman medan perang neraka, menyerap semua yang dia lewati. Melihat pemandangan ini, penguasa neraka di luar tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah orang ini memperlakukan tempatnya sebagai tempat suplemen? Bahkan ia sedikit kaget, karena ia tidak menyangka kekuatan darah Ye Guan begitu menakutkan. Bahkan ia bisa menyerap darah roh-roh jahat tersebut. Mampu menyerap darah roh-roh jahat ini berarti kekuatan darah ini lebih jahat dari roh-roh jahat tersebut. Penguasa neraka memperhatikan Ye Guan dalam-dalam. Tuan muda Ye ini bukanlah orang baik. Ledakan, pada saat ini, aura menakutkan dan kuat tiba-tiba muncul di medan perang neraka, dan kemudian Ye Guan langsung terkejut dan mundur ratusan ribu kaki. Penguasa neraka segera mengerutkan kening, mayat jahat. Di medan perang neraka, mayat jahat yang tinggi berjalan perlahan menuju Ye Guan. Mayat jahat ini tingginya puluhan kaki. Daging dan darahnya busuk. Sebagian besar tulang putih terlihat kejahatan yang mengerikan. Nafas, setiap langkah yang diambilnya, seluruh bumi akan bergetar hebat, seperti gempa bumi besar. Sangat menakutkan. Mayat jahat itu menatap Ye Guan di kejauhan, matanya penuh amarah dan keganasan. Tanpa basa-basi, ia langsung melompat dan menamparkan Ye Guan. Dengan tembakan telapak tangan ini, seluruh ruang dan waktu medan perang neraka mulai mendidih. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Ribuan kaki darah naik dari tanah, lalu jatuh lurus ke bawah, menebas keras mayat yang berlumuran darah itu. Ledakan. Segera setelah kekuatan kedua orang itu bersentuhan, gelombang kejut dengan kekuatan mengerikan terjadi yang menghancurkan dunia. Gelombang kejut yang kuat itu langsung menghancurkan beberapa roh jahat yang lebih lemah di sekitar mereka. Pada saat ini, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghantam mayat berdarah itu. Bang, dengan tabrakan ini, mayat berdarah itu langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki, dan kemudian, cahaya pedang yang luar biasa langsung menenggelamkannya. Ledakan, saat suara ledakan bergema, Ye Guan sendiri muncul ratusan kaki jauhnya di belakang mayat jahat itu. Di belakangnya, mayat jahat itu telah berubah menjadi tumpukan darah, yang kemudian diserap oleh garis keturunannya yang gila. Melihat pemandangan ini, penguasa neraka di luar mengerutkan kening. Ada yang salah dengan garis keturunan Tuan Ye. Di medan perang neraka, Ye Guan terus membunuh di kejauhan dengan pedangnya. Tapi tidak lama kemudian, dia berhenti karena 1000 kaki di depannya. Tanah di sana tiba-tiba mulai menggeliat, dan kemudian ribuan mayat jahat muncul dari dalam, naik ke atas di antara mereka. Mereka sama persis dengan mayat-mayat jahat sebelumnya. Bedanya, tadi hanya ada satu mayat, tapi sekarang ada ribuan.
Tetapi pada saat ini, Ye Guan tidak menunjukkan rasa takut dan bergegas menuju kelompok mayat jahat. Melihat pemandangan ini, penguasa neraka langsung mengernyit. Apakah orang ini gila? Dia berani bertarung. Segera, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menabrak kelompok mayat jahat. Ledakan, cahaya pedang berdarah pecah, dan Ye Guan langsung terlempar. Segera setelah itu, ribuan mayat jahat bergegas menuju Ye Guan yang terbang keluar. Bang bang bang, di lapangan, ledakan terus terdengar, dan Ye Guan langsung terkena ledakan. Meskipun dia terkena ledakan, Ye Guan masih tidak berniat mundur dan melakukan pertempuran berdarah dengan mayat-mayat jahat itu dengan pedang di tangan. Perlahan-lahan, penguasa neraka mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa meskipun Ye Guan benar-benar hancur, kekuatan tempur Ye Guan meroket. Kekuatan darah, ekspresi penguasa neraka berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan garis keturunan ini sedikit di luar dugaannya. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa keilahian Ye Guan juga berubah secara diam-diam. Ye Guan sekarang berada pada tingkat keilahian 100%, tetapi belum mencapai keilahian yang sempurna. Pada saat ini, mungkin karena garis keturunan yang gila, keilahiannya diam-diam berubah. Keilahian yang sempurna, ini adalah upaya terakhir untuk mencapai jalan besar. Begitu segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, itu akan sangat menakutkan. Dan Ye Guan ini sendiri secara alami adalah monster, dan kekuatannya juga sangat kuat. Jika keilahiannya mencapai kesempurnaan, peningkatan kekuatannya tidak akan terbayangkan. Ledakan, pada saat ini, di antara mayat-mayat jahat, cahaya pedang berdarah yang menakutkan tiba-tiba meletus. Energi pedang yang kuat langsung mengguncang beberapa mayat jahat untuk mundur dengan keras. Tetapi saat berikutnya, mayat jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan saat berikutnya, ribuan pedang niat muncul di belakang sekelompok mayat berdarah tanpa peringatan apapun. Tunda pedang, ledakan, dalam sekejap, ribuan pedang berwarna darah menenggelamkan ribuan mayat jahat, dan kemudian, suara robekan energi pedang yang mengerikan terus bergema di area tersebut. Bang-bang, ketika semua pedang berdarah menghilang, hanya ada kurang dari 800 mayat jahat yang tersisa di sekitar Ye Guan, dan lebih dari 200 mayat jahat telah diserap dan dimakan olehnya. Auranya masih melonjak pesat, dan keilahiannya menjadi semakin murni. Pada saat ini, mayat-mayat jahat itu juga menembakkan api aslinya dan bergegas menuju Ye Guan. Perang dimulai lagi. Saat ini, Ye Guan telah benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu, bunuh. Belum lagi mayat berdarah di depannya, bahkan jika Master Ta ada di depannya, dia akan menebas dua pedang tanpa ragu-ragu. Pedang Ye Guan semakin kuat, dan kekuatan garis keturunannya semakin kuat. Dalam waktu singkat, Ye Guan telah melawan mayat-mayat jahat itu. Ye Guan juga mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya. Namun saat ini dia seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Gaya bertarungnya sangat sengit, hanya menyerang, bukan bertahan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, jumlah mayat jahat di lapangan semakin sedikit, dan aura Ye Guan saat ini beberapa kali lebih kuat daripada di awal. Terutama garis keturunan gilanya, setelah Ye Guan benar-benar memasuki kegilaan, aura garis keturunan gila telah meroket. Itu sudah terlalu lama ditekan. Itu seperti seorang pria yang telah melajang selama 30 tahun dan tiba-tiba pergi untuk keramas. Dia sangat ingin keramas 10 kali malam itu. Sekitar setengah jam kemudian, ledakan, tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari area di mana Ye Guan berada. Aura ini naik dari tanah dan langsung menuju ke kedalaman langit.
Seluruh medan perang neraka mulai mendidih dengan hebat. Mendorong, pada saat ini, Ye Guan secara langsung dipromosikan dari alam ketuhanan 100% ke alam Pingdao. Tetapi aura alam Pingdao miliknya sangat jahat dan tidak normal. Ketika levelnya meningkat, pedangnya tiba-tiba menjadi lebih menakutkan. Mayat jahat di sekitarnya tidak lagi menjadi tandingannya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka semua telah diserap olehnya darah. Aura di atas dan di bawah tiba-tiba menjadi lebih jahat. Melihat pemandangan ini, penguasa neraka di luar tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan muda Ye ini tidak terlihat seperti orang baik. Untungnya, Siang Dao Dao telah memberitahu dia sebelumnya. Jika tidak, ketika Tuan muda Ye tiba, jika seseorang yang tidak memiliki penglihatan keluar untuk melakukan kejahatan terhadap Tuan muda Ye, maka 3/3 hektar tanahnya akan benar-benar dalam bahaya. Tapi untungnya, Tuan muda Ye masih mudah bergaul saat dia sadar. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di medan perang neraka di kejauhan. Kosongkan jalannya, penguasa neraka menarik pikirannya dan melihat ke medan perang neraka. Ratusan kaki jauhnya di depan Ye Guan, berdiri seorang pria kuat berbaju besi. Pria kuat ini memegang kapak pemecah gunung di tangannya, dan dia juga memancarkan aura mengerikan dan permusuhan. Yang kuat di alam pembukaan Dao di sini jauh lebih unggul daripada beberapa yang kuat di alam pembukaan Dao di luar. Bagaimanapun, mereka semua selamat dari perang tahun itu, melawan roh jahat dan hukum di sini. Kekuatan secara alami akan menjadi semakin kuat. Pada saat ini, pria kuat berbaju besi tiba-tiba mengambil kapak raksasa, melompat, dan kemudian membanting kapak itu ke arah Ye Guan. Ketika kapak jatuh, seluruh medan perang neraka mulai menjadi sedikit tidak nyata, dan itu benar-benar menghancurkan. Namun menghadapi kapak yang menakutkan ini, Ye Guan tidak menunjukkan rasa takut dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Frontal dan tangguh, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari seluruh medan perang neraka, dan kemudian, gelombang kejut energi pedang berdarah yang mengerikan tiba-tiba meletus dari langit dan bumi. Seluruh medan perang neraka berantakan, Ye Guan mundur ribuan kaki berturut-turut, dan saat dia mundur, kapak raksasa tiba-tiba muncul di udara, dan kekuatan serta aura yang kuat langsung mencekiknya. Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Cahaya berdarah menutupi langit dan matahari. Ledakan. Kapak raksasa itu langsung dipotong oleh pedangnya. Pada saat ini, pria lapis baja itu merentangkan tangan kanannya dan kapak raksasa itu jatuh ke tangannya. Dia hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi pada saat ini, ribuan kapak tiba-tiba muncul di sekitarnya pedang niat berdarah. Dalam sekejap, ribuan pedang niat berdarah langsung membanjiri dirinya. Ledakan, area di mana pria lapis baja itu berada langsung berubah menjadi lautan darah dan energi pedang. Pada saat ini, kapak raksasa tiba-tiba meledak dari lautan darah, dan dalam sekejap, kapak raksasa itu menebas langsung ke arah Ye Guan. Tertawa, kemanapun kapak raksasa itu lewat, kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan ruang dan waktu khusus di sini bergetar hebat, yang sangat menakutkan. Menghadapi kapak ini, tidak ada rasa takut di mata Ye Guan, hanya pembunuhan. Dia tiba-tiba bergegas ke depan, memegang pedang di kedua tangannya dan menebas ke depan. Bersikaplah tangguh. Ledakan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Ye Guan mundur dengan keras, dan pria kuat berbaju besi juga mundur dengan keras pada saat yang sama. Selama proses mundur dengan keras, alisnya berkerut dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Garis keturunan gila, pada saat ini,
Dia telah terpengaruh oleh niat membunuh dan permusuhan dari garis keturunan gila, dan pikirannya mulai menjadi sedikit tidak normal. Melihat pemandangan ini, ekspresi penguasa neraka di luar menjadi sangat serius. Garis keturunan ini bahkan dapat mempengaruhi yang kuat di alam pembukaan Dao. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempat, dan dalam sekejap, aura kekerasan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pria lapis baja itu seperti air pasang. Mata pria lapis baja itu tiba-tiba menyusut dan dia tetap di tempatnya. Pada saat ini, sebuah pedang telah menembus alisnya. Ye Guan langsung menyerap semua darah dan energi pria lapis baja itu. Ledakan, setelah menyerap semua darah pria lapis baja yang kuat, aura Ye Guan melonjak lagi, dan niat membunuh serta permusuhan yang luar biasa menyebar ke seluruh medan perang neraka. Ledakan, tiba-tiba, area di mana Ye Guan berada bergetar hebat, dan kemudian, aura darah dan niat pedangnya mulai berubah. Melihat pemandangan ini, mata penguasa neraka di luar tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. 100% ilahi, sial. Apakah ini baik-baik saja? Saat ini dia sedang bingung. Orang ini membuat dirinya gila dan kemudian menjadi dewa. Apakah ini baik-baik saja? Bersambung.